media Sinar Pantura TV aktual, lugas, dan berimbang. Sidang Sambal Jawa memanas. Pekan depan, SHM asli dibuka di pengadilan. Fakta baru terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Sinar Pantura TV kembali kami hadir menyajikan informasi terbaru seputar perkembangan perkara yang menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Pekalongan. Sidang lanjutan sengketa tanah yang menjadi lokasi rumah makan Sambal Jawa di Desa Pado, Kecamatan Kedungmuni kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekalongan pada Senin 13 Juli 2026. Perkara Perdata nomor 18 PDTG 2026 P. Pekalongan ini mempertemukan Nur Hidayah sebagai penggugat melawan Haji Nailul Mahromi selaku tergugat. Dalam persidangan kali ini, majelis hakim memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan pihak tergugat. Suasana sidang berlangsung cukup dinamis, dengan masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil, bukti, dan argumentasi hukumnya di hadapan majelis hakim. Tim kuasa hukum penggugat menyatakan keterangan para saksi dari pihak tergugat belum mampu membantah pokok gugatan yang diajukan Nur Hidayah. Bahkan, kuasa hukum memastikan pada sidang pekan depan akan menghadirkan alat bukti yang dinilai sangat penting, yakni sertifikat hak milik atau SHM asli yang menjadi dasar kepemilikan objek sengketa. Selain SHM asli, pihak penggugat juga akan menghadirkan sejumlah saksi yang mengetahui secara langsung proses transaksi jual beli tanah tersebut. Dalam gugatannya, Nur Hidayah meminta majelis hakim menyatakan sah kepemilikan berdasarkan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT atau Notaris Ida Rosida, sekaligus memohon agar objek sengketa dikosongkan sesuai ketentuan hukum. Dalam gugatannya, Nur Hidayah meminta majelis hakim menyatakan sah kepemilikan berdasarkan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT atau Notaris Ida Rosida, sekaligus memohon agar objek sengketa dikosongkan sesuai ketentuan hukum. Nur Hidayah mengaku kecewa karena hingga kini belum dapat menguasai secara fisik tanah yang menurutnya telah dibeli secara sah. Ia juga berharap persoalan utang piutang senilai 1,6 miliar yang disebut berkaitan dengan para pihak dapat diselesaikan secara baik. Sementara itu, kuasa hukum tergugat, Carmo, menilai pemeriksaan saksi telah berjalan sesuai hukum acara perdata. Namun pihaknya mempertanyakan administrasi peralihan hak atas tanah tersebut. Menurutnya, berdasarkan keterangan perangkat desa yang dihadirkan sebagai saksi, tidak ditemukan pencatatan administrasi mengenai peralihan hak atas objek tanah dimaksud. Bahkan, SPPT sejak tahun 2016 hingga saat ini masih tercatat atas Nailul Mahromi. Sidang selanjutnya dijadwalkan berlangsung pekan depan dengan agenda penyerahan bukti surat dan pembuktian lanjutan dari pihak penggugat. Sidang selanjutnya dijadwalkan berlangsung pekan depan dengan agenda penyerahan bukti surat dan pembuktian lanjutan dari pihak penggugat. Perlu diketahui, perkara yang saat ini diperiksa masih merupakan sengketa perdata mengenai hak atas tanah. Seluruh bukti, keterangan saksi, serta dalil dari masing-masing pihak akan dinilai oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana dalam transaksi jual beli tanah tersebut, maka penanganannya akan dilakukan melalui mekanisme hukum pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hingga saat ini, dugaan tersebut masih sebatas kemungkinan secara yuridis dan belum menjadi kesimpulan hukum. Sinar Pantura TV akan terus mengikuti jalannya persidangan hingga putusan nantinya dibacakan. Bagaimana pendapat Anda mengenai perkara ini? Tulis komentar Anda dengan tetap mengedepankan etika dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sinar Pantura TV. Sinar Pantura TV menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah jelas Pak. Juga ya Pak. Saudara Nelo. Para bisa jabatannya seperti kardus. Terus yang bertanya-tanya kan, kardus ini membawai wilayahnya sekitar pukul apa hanya sebagian wilayah desa. Dan Pak Kapol desa itu sebagai tempat lagi. Pertanyaan saya yang pertama, kalau terkait dengan objek sengketa itu di wilayahnya Ya. saksi. Iya, karena saya membawa wilayah itu perumahan Sumat
tanggapan bergema, sengketa tanah mulai dibaca. Di desa Podo kisah terbuka, keadilan dicari bersama. Nur Hidayah terus melangkah, membawa bukti penuh harap. HM asli siap ditunjukkan agar terang kebenaran. Biarlah hukum bicara. Pendamping kuasa hukum dari Bapak Nailul Haji Nailul. Ini tanggapan terkait dengan persidangan hari ini bagaimana, Pak? Persidangan hari ini adalah pemeriksaan atau bukti saksi dari tergugat. Karena Senin kemarin itu saksi dari penggugat. Jadi juga masih diberi kesempatan masing-masing dari para pihak untuk memberikan bukti tambahan, baik saksi maupun surat. Tapi tadi sepakat ada tambahan juga. Tanggapan untuk sidang hari ini. Tapi tadi kalau kayak saya, yang namanya pengacara atau kuasa hukum itu kan hanya menjalankan hak-hak substitusi apa yang disampaikan oleh klien saya atau prinsipal. Tadi klien saya menghadirkan 3 saksi yang memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang mereka ketahui, bahwa yang mereka ketahui itu tidak terjadi adanya peristiwa jual beli, hanya mengetahui bahwa itu adalah milik Haji Nailul Maromi. Dasar yakin bahwa itu milik Haji Nailul Maromi kan ada beberapa alasan. Satu contoh tadi dari perangkat desa disampaikan bahwa saya tahunnya milik Haji Nailul Maromi berdasarkan yang pertama, menurut perangkat desa tadi biasanya ini bukan menjadi dasar argumen ya. Biasanya kalau terjadi peristiwa peralihan hak, baik itu jual beli maupun waris itu ada catatan di desa. Menurut keterangan saksi yang dari desa tadi tidak ditemukan catatannya. Terus yang kedua, dasar yang meyakini bahwa itu milik Haji Nailul Maromi menurut saksi yang dari desa itu diketahuinya adanya SPPT atau wajib pajak sampai tahun 2026 itu masih nama Haji Nailul Maromi dan yang membayar juga Haji Nailul Maromi. Itu yang dijadikan dasar tadi. Terus diyakinkan lagi logika hukum menurut saksi satu, kalau memang sudah dijual 2015, kenapa 2016 Pak Haji Nailul Maromi baru mendaftarkan? Ini kan logika hukum yang dipakai. Yang namanya hukum ini kan kadang-kala antara desain dan dasolinya kan berbeda, teori dengan kenyataannya. Tapi nyatanya memang tadi kita sama-sama saksikan seperti itu fakta persidangan yang ada. Terus saksi 2 dan saksi 3 pun juga kurang lebihnya saling terkait lah kayak gitu. Siap. Mungkin dari saya itu, mungkin itu yang saya tangkap biar tanggapan sidang hari ini. Pak, jelas sebagai lawyer Pak. Kalau kayak saya ya, saya ini sebagai lawyer disunakan dalam konteks biar justisia. Kan ya itu ya. Ditegakkan keadilan, walau langit akan runtuh, walau harus mengambilkan kebaikan bahkan. Kalau kayak saya, ini perkara perdata kan buktinya hanya bukti formil saja. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tadi para saksi ini akan mengkaji tentang bukti material. Dan ya saya sampaikan kadang-kala teori dengan kenyataannya berbeda. Ini yang perlu kita kaji dalam konteks untuk menegakkan keadilan kan kayak gitu. Dan mudah-mudahan kita tidak tahu ya yang benar siapa, yang salah siapa. Orang mencari orang salah saja perlu banyak bukti kan. Apalagi yang tahu kebenaran hanyalah Allah. Itu kalau dari saya tetap objektif. Saya hanya punya tugas untuk membela, mendampingi. Yang lebih penting adalah sebagai advokasinya, memberi nasihat.
agar orang yang sedang berperkara itu diberi kesabaran dan yakinlah bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Carmo. Untuk Pak Haji Nailul sendiri gimana? Untuk bisa memberi sedikit tanggapan? Saya bersyukur alhamdulillah semuanya berjalan lancar-lancar, ya itu saja. Ada yang lain Pak tambahan? Dan semoga saya berharap Allah memberikan pertolongan kepada kami supaya kami mendapatkan keadilan. Terima kasih dan kebenaran semua. Baik, terima kasih Pak Haji. Menanggapi dari hasil persidangan yang telah berlalu dari perkara perdata nomor 18 PN Negeri Kota Pekalongan, Bapak selaku penasihat hukum dari kantor hukum M. Tonggak SHMH SCP FPTD, dalam hal ini selaku penerima kuasa penuh dari Ibu Hajah Nur Hidayah. Apa tanggapan dari persidangan hari ini? Terima kasih sebelumnya. Sebelum saya memberikan tanggapan, saya uraikan dengan kata-kata basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah wa rasulillah wa subhanahu wa ta'ala wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Oke, dengan adanya tanggapan kami selaku kuasa hukum terkait adanya peristiwa nomor pokok perkara nomor 18 dari klien kami yaitu Saudara Nur Hidayah dan ini suaminya Pak Abdul Basit. Maka di sini dalam peristiwa pokok perkara persidangan pada tanggal 13 Juli tahun 2026, maka dengan persidangan tadi alhamdulillah sudah ada titik terang. Dalam artian artikulasi ini, maka kami di minggu ke depan diberi kesempatan sama Yang Mulia Hakim dengan adanya peristiwa untuk gugatan kami, yaitu untuk guna mengosongkan tempat objek yang ada di Sambal Jawa, Podo lebih tepatnya Sambal Jawa. Maka dari itu kami akan membuktikan terkait SHM yang aslinya pada tanggal yang ditentukan persidangan minggu depan, lebih tepatnya pada hari Senin. Pada tanggal tersebut dan hari tersebut, pada pokok perkara persidangan tersebut, kami akan upayakan dengan adanya pembuktian dan saksi dari pihak Ida Rosida yang selaku membuat SHM dengan atas nama dari Nailul Maromi, dibeli sama klien kami dengan nama Nur Hidayah dan Abdul Basir. Mudah-mudahan adanya peristiwa ini kita menimbang, mengamati, mencermati dengan adanya peristiwa kita menggugat dengan nomor pokok perkara 18 dengan untuk mengosongkan tanah objek tersebut. Yang Mulia Hakim memudahkan untuk memutus terkait ini dengan bijaksana, dengan pembuktian fakta-fakta otentik sesuai yang dibuat oleh Ibu Ida Rosida selaku PPAT notaris. Selebihnya terkait masalah kedepannya saya serahkan kepada Yang Mulia Hakim. Kami selaku kuasa hukum hanya pembuktian selaku akta otentik. Cukup. Sedikit tambahan dari secara pribadi dari Bu Hajah dengan Bapak, boleh silakan untuk menyampaikan harapan dan apa sih yang menjadi angan-angan dari Ibu selaku penggugat dalam perkara ini? Soalnya saya kan sudah membayar, sudah membeli, sudah itu AJB di notaris tahun 2015 kayak gitu. Jadi ya pingin mau tak itu Tempati ya? tempatnya. Dan dia utang satu. Ya dia juga punya utang lagi 1,6 itu di Peristiwa yang berbeda. peristiwa yang berbeda. Harapannya dari Bu Haji Ya biar dia diminta kayak gitu. ya, kembali ke aja ya. Ya. Kembali kepada haknya. Nah, kembali Dengan kepada sesuai haknya. beli, kembali biar dia bisa menempati Iya. lagi tempat itu. Dan Saudara Nailul juga dia kooperatif membayar hutangnya klien kami ya, Iya. yaitu Bu Nur Hidayah terkait dia hutang 1,6 M ya. Iya. Dia untuk membangun Sambal Jawa itu kan jenengan itu peserta, dia hutang sama jenengan Iya. ya untuk membangun tanah itu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak dari penasihat hukum Bapak M. Tonggak dan Ibu Nur Hidayah atas waktu dan kesempatannya. Semoga aja perkara ini dapat berjalan dengan lancar, sukses dengan keberhasilan. Bismillahirrahmanirrahim.